Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat Selamat pagi. pagi, Bu. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Bu. sehat, Baik. biasa. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Bersemangat sekali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, nak ya. Ya, Bu. Bisa dipimpin. Ya, Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai. Amin. Terima kasih. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Masuk semua, Bu. Masuk semua, Bu. Semua. Semuanya. Alhamdulillah. Masuk semuanya pinter-pinter, tidak ada yang bolos ya hari ini ya. Iya, Bu. Bersemangat sekali. Oh iya, sebelum berangkat tadi anak-anak sudah membantu orang tua apa belum ya? Iya, Bu. Membantu apa? Saya tadi menyapu Bu. Terutama membantu merapikan tempat tidurnya, nak ya. Mantul, Bu. Iya, pintar. Terus. Sila. Kanan, Dan fiksi ada karangan yang dibuat dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari yang dituliskan menjadi sebuah cerita, ya. Ini kebalikan dari cerita fiksi. Nah, dari sini ada ciri-cirinya. Coba siapa yang mau baca ciri-cirinya? Ya, Bu. Ya. Yang pertama, berisi informasi yang sesuai dengan fakta. Ya, selanjutnya. Yang kedua, ide yang dituangkan dalam tulisan singkat dan jelas. Aku yang ketiga, Bu. Oh ya tuh, Bu, gantian, Bu. Ya, gantian ya. Ya, Bu, gantian Ya, Bu. biar merata ya. Ya, Ini yuk. ceritanya logis. Di sini Bu Mur akan menampilkan cerita Sultan Hasanuddin. Coba dibaca bersama-sama. Halo Sultan anak-anak. Hasanuddin ialah Raja Kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda dijuluki jantan dan karena kegiatan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berharap dengan berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Nah, dari non-fiksi Sultan Hasanuddin, pada zaman dulu cara berkomunikasi ketika berperang menggunakan cahaya sebagai alat kasih. Proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah gas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Dari cahaya tersebut, peserta didik diajak untuk menyimpulkan sifat-sifat cahaya. Nah, di sini anak-anak sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum kita belajar ke sifat-sifat cahaya, kita harus tahu dulu apa itu cahaya. Ada yang tahu? Cahaya sinar, Bu. Ya, Bu, cahaya itu sinar. Sinar. Ya, cahaya adalah energi
energi berbentuk gelombang elektromagnet dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 350 nanometer. Nah, benda yang dapat memancarkan cahaya disebut apa, Nak? Sumber cahaya, Bu. Sumber cahaya, Bu. Pinter, iya. Rumah Nah, sumber cahaya ini contohnya ya ada matahari, lampu, senter, lilin yang menyala, ada kilat, dan masih banyak yang lainnya, Nak ya. Oke. HP, Bu. Nah, HP. Iya, lampu dari HP ya. Iya, Terus apa Bu. lagi? Center Apa sudah. ya, Bu? Senter sudah, ayo. Ada yang tahu? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, di sini sifat-sifat cahaya, ya ada ini satu, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya membus benda bening. Benda yang dapat ditembus cahaya disebut benda bening. Nah, contohnya, di sini ada kaca, plastik bening, dan air. Sedangkan benda yang tidak dapat tembus cahaya disebut benda gelap. Contohnya kayu, besi, dan tembok. Sedangkan cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, ini saya tampilkan video. Coba anak-anak perhati. Saya ini juga tampilkan ada ya contohnya. Nah, saya dapat dipantulkan, saya dapat dibiaskan. Nah, sekarang tugas kalian adalah melakukan percobaan tentang cahaya dan cermin. Ya. Nah, setelah melakukan percobaan, kalian buat laporannya ya. Nanti ditulis di LKPD-nya, dilengkapi. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, Nak? Tidak, Bu. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, coba. Pada pembelajaran hari ini tadi kita simpulkan, apa saja yang kalian pelajari pada hari ini? Tentang sifat-sifat cahaya. Ya, cahaya, Bu. cahaya, pinter. Cerita Cerita fiksi, non-fiksi, Bu. Ya, pinter. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan? Sudah? Sifat-sifat cahaya, Bu. Oke. Kalau sudah, nggak ada, coba dikerjakan evaluasinya ya di Google Form yang sudah Ibu kirim tadi. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Oke, sudah selesai? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Untuk materi hari ini yang kita pelajari adalah tentang cerita non-fiksi dan cerita fiksi. Ya. Untuk cerita fiksinya tadi, cerita yang bersifat khayalan, rekaan, dan rekayasa manusia. Sedangkan cerita non-fiksi adalah cerita yang bersifat sebenarnya, fakta, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Ya, Bu. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah mengerjakan tugas bersama orang tua, melakukan percobaan tentang cahaya dan cermin. Ya, Nak ya. Nah, tugas itu nanti kalian kirim melalui grup WA saja supaya lebih mudah untuk pengecekannya. Ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, jangan lupa kalian tetap belajar meskipun kalian belajar dari rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, kalau tidak terlalu penting jangan keluar rumah, Nak ya, tetap di rumah saja. Patuhi nasihat orang tua, ya, Nak ya. Ya, Bu.
Oke, sebelum ini ditutup sama Bu Mur, coba Eko dipimpin doa, Nak. Nggih, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Eko. Sampai ketemu besok, Nak ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diati yang memberi masukan di sini ada Bu Dian. Silakan Bu Dian. Ya, baik. Untuk pendahuluan semuanya sudah lengkap kalau saya lihat dari RPP-nya. Kemudian untuk cerita fiksinya juga tentang teks Sultan Hasanuddin itu juga sudah masuk. Kemudian untuk perpindahannya juga menurut saya sudah. Kemudian untuk melaksanakan LKPD juga penutupnya semua ya sudah dilaksanakan. Terus terima kasih Bu, itu aja. Terima kasih Bu Dian. Yani. Nggih, Bu. Salam Bu Yani. Nggih. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dian. Sudah runtut, sudah urut dari mulai pendahuluan itu sudah lengkap, di situ ada. Tapi di pendahuluan yang tadi mungkin saya terlewati atau mungkin belum ada itu menyampaikan tujuan pembelajaran. Gitu. Kalau yang lain semuanya saya amati sudah ada. Kemudian juga waktu penutup itu refleksi yang ingin menanyakan kepada siswa bagaimana pelajaran kita hari ini seperti itu. Saya mengamati belum ada. Selamat pagi Bu Mur. Pagi Bu. Saya dari atas ya Bu, dari RPP atas nggih. Ya Bu. Dari RPP di indikator kata muatan bahasa Indonesia indikator yang 3.8 nggih. Di situ mengumpulkan informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui. Di KD-nya membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui. Kalau di sini ada kata "danya", ini berarti bisa dijadikan 2 Bu. Tapi kalau seandainya digantikan mengumpulkan informasi yang sudah diketahui dengan yang ingin diketahui, ini masih sesuai dengan yang di KD-nya. Oke, Bu Mur. Ya Bu. Sifat-sifat cahaya. Kalau seandainya supaya Cahaya. kelas itu lebih aktif, siswanya aktif, misalnya begini, jenengan bawa gelas sama air, siswanya kan juga akan membawa gelas dan air. Jenengan tunjukkan aja, dimasukkan pulpen. Ayo, ini apa tadi? Termasuk sifat yang mana? Itu lebih bagus daripada mendengarkan video sifat-sifat cahaya. Tadi betul Bu, saya lihat tadi tujuannya nomor 2 yang P3 tadi belum ada degree-nya. Ya. Kemudian tadi apalagi ya, video ketika menayangkan itu karena tidak muncul suaranya, tidak terdengar suaranya, akhirnya istilahnya apa ya, diam semua kan. Evaluasi di sini hampir semuanya ini kan masih ada yang mendeskripsikan, oke, kemudian menemukan deskripsinya mungkin lebih karena memang benar-benar siswa menemukan yang sudah, karena C4 kan analisis ya Bu, dalam arti sudah berpikir tingkat tinggi begitu HOTS-nya. Jadi kalau menemukan di soal yang menemukan C4 ini, mohon soalnya juga istilahnya lebih berbobot yang untuk C4, karena kadang menentukan itu lebih sulit daripada menemukan. Jadi itu saja Bu Murciati. Ya Bu, terima kasih. Oke, tetap semangat Ibu.
Ya, Bu.